Langkah pertama, kita akan buat adonan isiannya terlebih dahulu. Masukkan 200 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam 5 jam ke dalam panci kukusan yang telah mendidih. Lalu kita masukkan juga 100 gram kentang yang sudah dicuci bersih. Untuk kentangnya ini digunakan sebagai tambahan dalam adonan kulitnya nanti. Dan kedua bahan ini kita kukus dahulu selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita akan coba teh tusuk dengan garpu. Jika kentang dan kacang hijaunya sudah terasa empuk, berarti tandanya sudah matang. Matikan api kompornya, lalu kacang hijau kupasnya Kia angkat. Dan ini dia kentang kukusnya sudah dipindahkan ke dalam wadah, lalu dalam keadaan masih panas, langsung saja kita haluskan. Jika kentangnya sudah halus seperti ini, bisa kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya masukkan kacang hijau kupas yang sudah dikukus tadi ke dalam blender. Dan kacang hijau kukusnya kita blender dahulu sampai halus. Dan ini dia kacang hijaunya sudah dihaluskan. Langsung saja kacang hijau kukusnya kita masukkan ke dalam teflon. Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Santan 200 ml. Untuk santannya saya pakai 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Dan terakhir tambahkan sejumput garam. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Lalu semua bahan ini kita masak sampai adonan kacang hijau kupasnya kalis dan air santannya menyusut sambil terus diaduk supaya tercampur rata dan bagian bawah adonan tidak kering. Jika sudah terlihat setengah kali seperti ini, lalu kita tambahkan 30 gram margarin. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan masak adonan kacang hijaunya sampai kalis. Jika adonan isian kacang hijau kupasnya sudah kalis seperti ini sudah cukup, matikan api kompor, lalu adonan isiannya kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya kita akan buat adonan kulitnya, masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 25 gram gula pasir, garam setengah sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk dahulu dengan balon whisk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, tambahkan kentang kukus yang sudah dihaluskan di awal tadi, lalu kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya saya gunakan tangan supaya tidak ada kentang yang menggumpal. Untuk mengaduknya cukup diawur-awur saja sampai tidak ada yang menggumpal. Jika sudah tercampur rata dan tidak ada kentang yang menggumpal, lalu kita tuang 200 ml santan. Lalu kita tuang 200 ml santan. Untuk santannya saya gunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml kemudian dicampur dengan air. Untuk santannya ini kita masukkan secara bertahap, lalu kita uleni adonannya sampai adonannya kalis, lentur, dan mudah untuk dibentuk. Jika adonan kulitnya sudah tercampur rata dan kalis seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, kemudian kita uleni kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dan mudah untuk dibentuk seperti ini sudah cukup. Supaya adonannya lebih lembut dan lentur, di sini saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian kita uleni kembali tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, adonan kulitnya sudah siap untuk kita isi dan bentuk. Siapkan adonan isian kacang hijau kupas yang sudah kita kukus di awal tadi. Untuk isiannya ini sudah saya bentuk-bentuk bulat dengan berat adonannya 20 gram. Kemudian kita siapkan juga wadah yang dialas dengan daun pisang. Untuk daun pisangnya jangan lupa diolas tipis dengan minyak goreng, supaya adonan tidak lengket saat diletakkan. Kemudian kita ambil secukupnya adonan kulit. Kalau mau ditimbang beratnya kurang lebih 30 gram, lalu kita pipihkan melebar. Selesai kita pipihkan,
Kita beri isian di dalamnya, lalu kita bentuk kembali adonannya. Untuk membentuknya, kita bentuk sedikit lonjong. Pastikan saat membentuknya sampai permukaannya halus, supaya adonan kulitnya tidak bocor. Selesai adonannya kita bentuk lonjong, lalu kita siapkan jaring buah seperti ini. Kemudian adonan yang sudah kita bentuk lonjong tadi kita cetak. Untuk cara mencetaknya bisa disimak pada video. Jika adonannya masih terasa lengket pada jaring buah saat dibentuk, kalian bisa oles lagi permukaan adonan dengan secukupnya minyak goreng. Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses ini sampai semua adonannya selesai dicetak. Dan ini dia adonannya sebagian sudah dibentuk, ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya didihkan air di panci kukusan sampai mendidih dengan api sedang. Jika sudah mendidih, kita pasang saringan kukusan yang berisi adonan tadi, dan ini daun pisangnya saya gunakan yang lebar supaya lebih banyak adonan yang dikukus, dan daun pisangnya sudah dioles tipis dengan minyak goreng. Lalu ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Jangan lupa setiap 3 menit kita buka penutup kukusannya supaya adonan tidak melebar. Saat kita buka, kita diamkan sebentar beberapa detik tanpa penutup kukusan. Setelah beberapa detik, lalu kita tutup kembali kukusannya. Dan proses ini kita lakukan sampai adonannya matang. Di sini saya lakukan sebanyak 5 kali. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya sudah matang. Kemudian kita oles tipis permukaan kue dengan secukupnya minyak goreng. Tujuannya supaya kue tetap lembut dan tidak terlalu kering. Selesai kuenya kita oles, matikan api kompor. Lalu kuenya kita angkat dan tunggu sampai kuenya dingin. Dan ini dia kue tradisional dari olahan tepung ketan dan santannya sudah jadi. Ini namanya kue tok atau angku kue. Satu resep menghasilkan 20 buah. Tidak perlu memakai cetakan yang asli. Cukup gunakan jaring buah saja sudah menghasilkan bentuk yang bagus. Untuk bentuknya boleh apa saja. Tidak harus seperti pada video. Kue ini meskipun sudah dingin, dia tidak akan keras dan tetap lembut. Karena kue ini termasuk kategori kue basah, jadi ketahanannya tidak bisa bertahap lama, cocok sebagai menu ide jualan. Kalian bisa kemas di mika plastik ataupun jual satuan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.